Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya untuk channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini hingga detik ini masih dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka, tentu juga bagi keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pendengar terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Semoga selalu always, dan semoga always selalu anti skip dan anti download, ya. Dengan itu diharapkan iklannya bisa masuk. Ya, tapi ya terserah kalian lah ya gimana ngaturnya ya. Sebentar, ini sudah kebanyakan kopi tadi pagi, jadi sekarang dikurangi katanya air putih. Bismillah. Karena kalau dituruti terus maksudnya, ngopinya itu bisa bergelas-gelas nanti. Oke, begitu juga bagi yang berkenan silahkan di-share ya link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga dengan itu kamu punya catatan langit bahwa engkau mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya aku baca semua itu ya, doa-doa baik kalian, dan aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik itu. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, sekarang masuk ke seri yang ketiga ya. Aku sengaja tidak tulis ya subnya ya, supaya aku lebih leluasa, karena kalau aku tulis subnya, sub tajuknya itu membatasi aku, jadi aku nggak leluasa ya. Jadi supaya lebih longgar, memang tidak aku tulis subnya ya. Memang akan menjadi kesulitan tersendiri kalau kalian mau mempelajarinya, nggak bisa jucuk, nggak bisa langsung menuju. Jadi ya memang harus dilihat semua ya, gitu. Sekarang kita masuk ke seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Ntar ini biar kering dulu. Seri yang ketiga. Coba aku review sejenak. Seri pertama itu sub ya. Sub tajuknya itu bahwa polemik penyalipan itu terjadi antara Yahudi dan Islam, nggak ada urusannya dengan Kristen ya. Namun kemudian fakta aktualisasi terkini justru Kristen yang kok ikut-ikut masuk ke dalamnya ya. Ya, karena apa? Memang tidak aku jelaskan. Silahkan ditonton di tentang Kanjeng Nabi bisa tidak akan turun lagi itu ya. Di sana lebih lengkap. Kamu ketik ada 11 kalau nggak 13 seri video itu. Ya, di sini tidak aku jelaskan. Karena di sini kita mengambil perspektif Qur'aninya saja sesuai dengan pertanyaan teman kita yang request itu. Ya. Terus di seri kedua kemarin aku telah mendekonstruksi supaya kalian tidak ada kecanggungan, maka kata atau diksi mengangkat ya aku ganti dengan meninggikan.
Jadinya yang populer yang kalian terima terjemahannya itu kan, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Itu diambil dari kata rafa'a. Kita tahu rafa'a itu polisemi, bisa mengangkat, bisa meninggikan. Kalau aku lihat perspektif antropologisnya, karena Kanjeng Nabi Isa itu direndahkan ke titik nol, ya, maka aku lebih setuju meninggikan. Jadi ketika orang-orang Yahudi yang jahat-jahat itu ingin merendahkan, Allah tidak mau, malah Allah meninggikan Kanjeng Nabi Isa ke hadiratnya, ya. Semoga dengan terjemahan dekonstruksi ini tidak lagi ada pemikiran, oh dia hidup di langit, diangkat, gitu. Enggak, ya, enggak begitu ya. Oke, dan ini semua kita ambil dari diksi rofa'a ini ya. Selesai ya. Nah, sekarang kita yang ketiga. Sekarang ini yang ketiga ya. Untuk meyakinkan kalian dan menjelaskan pengetahuan kepada kalian, ini lebih tepat meninggikan ya, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa terbang ke atas sana, entah jasadnya, entah ruhnya, entah jasad plus ruhnya, terus hidup di sana. Di ayat 3 inilah kita akan jelaskan ya. Oke, berarti ini sudah selesai ya. Aku hapus semua. Sebelumnya di kajian-kajian kita yang lalu sudah aku jelaskan itu. Ada berapa kali itu ya. Paling tidak sekali sudah aku jelaskan. Ada nggak sih kehidupan di luar planet bumi ini? Ya. Waktu aku ngambil perumpamaan tentang alien itu. Ya. Tapi walaupun demikian ya enggak apa-apalah, karena memang mengulang itu juga ada sunahnya. Seperti di Al-Quran itu cerita tentang satu tema itu biasanya diulang juga. Itu menunjukkan bahwa itu perlu gitu ya. Sekarang kita ulang enggak masalah ya, karena mungkin ada yang junior ya. Kalau yang senior mungkin sudah tahu, jadi ini mengulang. Dan ini lebih enak untuk dipahaminya karena kita akan bikin dalam satu playlist ya. Oke. Sebelum itu kita ke komentar dulu ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan. Pertama dari Kang Mas Ikhwan Tamim ya. Alhamdulillah, sambil nunggu datang waktu Isya bisa nyimak. Tangerang, Banten hadir Gus. Semoga hal yang terbaik dari Allah tercurah buat kita muslimin dan viewer channel ini. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih. Salam Islam rasional juga untukmu dan keluarga yang ada di Tangerang, Banten. Semoga sehat selalu ya. Oke, Tangerang sekarang kan ikut Provinsi Banten ya. Berikutnya Semarang kali ini banjir, Kang Mas Dimas Sunse ya. Hadir menyimak kajian, sehat selalu untuk Tuan Guru dan keluarga. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional juga untukmu ya. Kemudian kita terbang ke Sumatera ya. Kalau tadi Tangerang, terus ke Semarang, itu sama-sama di Jawa ya. Satunya kalau dilihat peta Jawanya barat, satunya Jawanya tengah. Sekarang kita terbang ke Sumatera Utara ya, daerah Sidamanik. Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak. Merugi kalau tidak menyimak setiap kajian Gus Medik. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Atas doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga terjadi atau tertumpahkan dengan kasih sayang Gusti Allah Agung kepada Kang Mas Isdianto dan keluarganya di Sidamanik. Dan terima kasih atas apresiasinya ya. Tidak menyimak setiap kajian Gus Medik
akan merugi bagi yang haus ilmu itu ya. Terima kasih Kang Mas Isdianto ya. Ini Oot ini ya. Kang Mas Cahyono P. Lain kali kalau Oot tulis ya out of the topic gitu ya supaya aku bisa memilah-milah ya. Gus izin bertanya, Quran surat An-Nisa surat 4154 di situ ada kata angkat gunung. Itu maknanya metafora apa harfiah? Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Terima kasih, salam dari Semarang. Oh, Semarang. Saya tidak akan jawab Mas ya. Karena itu out dia ya. Out of the topic ya. Meskipun kalau kamu lihat di diksi angkatnya ya, dia masih masuk di sini ya, maka aku akan jawab, tetapi tidak terkhusus ya. Maka karena pertanyaanmu itu metafora atau harafiah, maka aku jawab metafora gitu ya. Sudah ya, singkat gitu aja ya, karena nanti kalau aku masuk ke sana dia oot nanti ya. Maka aku jawab metafora gitu ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Halim Rais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu ya. Ambon hadir Tuan Guru, sehat selalu kepada GM sekeluarga. Amin ya Allah. Izin menyimak. Oke, monggo silakan. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais yang ada di Ambon Manise. Salam untuk keluarga yang ada di Ambon. Oke, berikutnya Digital 88. Ini sepertinya junior kita ya. Semoga kerasan di sini dan tidak kaget ya dengan narasumbernya yang bukan kadang sih ya. Bicaranya stylenya belak-belakan ya. Jadi kalau lebay ngaji di sini nggak bisa ya, harus bisa memaklumi kalau narasumbernya itu belak-belakan ngomong. Kalau lebay nggak bisa. Oke, alhamdulillah Depok hadir walau terkekeh. Semoga semua diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Digital 88. Biar siapa ini? Kang Nurkolis dari Brebes. Semoga makin cerdas terus di channel ini. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu, untuk semua keluarga di Brebes. Itu dari Kang Nurkolis. Kemudian Wahyu 72. Assalamualaikum. Nah, ini Brebes juga ini ya. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terlupa. Ya. Oke, soleha kita Mbak Aisyah dari Surabaya ya. Ini senior juga ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut mengaji Gus. Monggo sekecaaken ya, midhangangetaken untuk soleha kita Mbak Aisyah yang di Surabaya. Salam untuk keluarga di Surabaya. Semoga sehat selalu. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah jadi kurir wong Kito Galoh Palembang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palembang nyimak kajian Gus. Salam anti skip iklan. Alhamdulillah ya. Iyalah ya. Nah, kalau iklannya enggak masuk di skip terus gimana, kan kasihan ya. Oke, terima kasih atas anti skip iklannya ya. Semoga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Kemudian ini Mas atau Mbak ini dari Jember. Terima kasih ya untuk Mas atau Mbak Zahera Kreatif. Begini katanya. Sepakat Gus, kata pendeta bla bla bla, Yesus disalib dalam kondisi telanjang. Jadi kita, aduh sebentar ini lari dia. Oke. Jadi kita tidak menistakan ajaran umat sebelah karena kita menyampaikan sesuai data. Ya, benar sekali gitu. Mas atau Mbak Zahera ya. Kita tidak pernah, karena tidak boleh menistakan ajaran umat siapapun ya. Umat sebelah, entah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, nggak boleh. Harus kita hormati ya. Yang kedua Gus,
Gus bla 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 juga menjelaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa itu tidak bermakna Allah mengangkat secara fisik, tapi mengangkat derajat Nabi Isa alaihi salam. Salam dari Jember. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya. Yang seperti ini ada beberapa ya. Beberapa viewer ya, ketika aku menjelaskan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi itu, tapi bagus dia jujur ya. Pertamanya dia menolak apa yang aku katakan, bagaimana kita memahami sudah aku hapus diksi rafa'ah, mengangkat, yang saat ini kita ganti meninggikan itu ya. Dia menolak. Tapi setelah dia mengikuti kajian Gus bla 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 ini, yang ternyata senapas dengan yang apa aku telah sampaikan, dia akhirnya menerima. Artinya begini, udahlah aku bilang seperti yang kemarin itu ya. Kita hanya punya jargon tapi belum tentu bisa melakukan. Ya. Sahabat Ali mengajarkan kita jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Kalau sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an ambil, kalau berlawanan tolak gitu. Tapi kan itu hanya jargon saja. Karena fakta di lapangan nggak begitu. Seperti yang disampaikan oleh Kang Mas atau Mbak Zahera ini ya. Mereka menolak, tapi setelah mendengar kajian dari Gus bla 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 ini akhirnya menerima. Tapi alhamdulillah mereka jujur, mereka konfirmasi ke aku, akhirnya mereka menerima. Artinya apa? Mereka untuk menerima dan menolak itu perlu mendapatkan penjelasan orang yang mereka anggap expert. Kalau sudah bicara expert itu kita berbicara apa? Biasanya aksesoris. Aksesoris sosial, aksesoris personal gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Silakan saja. Cuman aku ingatkan, coba lakukan apa yang diajarkan oleh sahabat Ali itu untuk kita ya. Oke. Terima kasih Kang Mas ya, atau Mbak Zahir yang kreatif ini dari Jember. Oke. Mas Rizal Wahyu dari Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Ini ada Mas Risa Hartawan. Assalamualaikum Gus Putih. Waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Dengan teknologi maju, skenario Nabi Isa alaihissalam bisa saja hidup di luar angkasa, naik ke langit pakai pesawat ulang-alik ke galaksi lain di luar tata surya, hidup ribuan tahun dengan disimpan dan ditidurkan dengan teknologi kriogenik, atau ditaruh di planet lain yang memungkinkan kehidupan untuk manusia, mengingat alam semesta sangat luas, atau disimpan di dimensi lain. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menggunakan teknologi yang canggih saat menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam waktu itu. Maaf, ini cuman pemikiran nakal yang perlu diluruskan kalau salah. Salam, oke salam. Terima kasih untuk pemikiran nakalnya. Dan pemikiran nakal itu tidak salah, baik-baik saja ya. Yang menjadi salah itu ketika nakalnya itu dijinakkan, dia tidak terima. Nah, itu jadi masalah ya. Maka aku katakan pemikiran ini nakal bagus, tapi dia salah. Salah. Karena nanti akan aku jelaskan lagi. Kemarin sudah aku jelaskan ketika kita menjelaskan tentang silahkan saja NASA itu ada 3 seri kalau nggak salah. Kalau mau menguji keotentikan informasi saintik dari Al-Quran, silakan saja. Silakan saja. Dan aku sudah sempat jelaskan tentang Alin. Pada saat itu sepertinya yang aku masih ingat sih ya, itu soleha kita dari Palu. Itu sudah paham banget. Silakan didiskusikan dengan Dispati ya dari Palu. Itu terima kasih untuk Mas Risa Hartawan ya. Jadi ini sebetulnya sudah terjawab pada kajian yang kemarin ya. Oke, berikutnya Green Yoya ya. Green Yoya ini juga selalu out of the topic ya. OOT ya, tapi ya terserahlah kalau teman-teman perlu itu silahkan dibaca komentarnya ya. Terima kasih. Berikutnya dari Wonosobo, Kang Mas Ramadan. Salam Islam rasional.
Aku mau tanya Gus, adakah cerita Israiliyat yang dimasukkan ke dalam hadis? Maka aku jawab ya ada. Gitu ya. Sebab aku dialog dengan ustadz yang ada di kampungku tentang turunnya Nabi Isa. Beliau menyodorkan hadisnya. Aku cuma tanda tanya, mungkin itu Israiliyat dalam hal ini. Aku tidak setuju dengan ustadz itu, tetapi aku tetap hormat. Ya bagus itu ya. Kalau kita tidak setuju itu bebas-bebas saja, tapi rasa hormat itu harus kita tetap berikan. Mantap, bagus itu. Doaku untuk JM dikuatkan dalam berperang pemikiran karena melawan pemahaman yang umum. Biarlah ubaru tetap ubaru. Semangat Gus. Ubaru tetap ubaru. Jadi gini Kang Mas Ramadan, aku juga sudah pernah jelaskan ya. Kalau kita diskusikan Kanjeng Nabi Isa turun atau tidak turun itu jangan di Al-Quran. Karena apa? Al-Quran tidak pernah mengatakan itu sama sekali. Lalu di mana? Itu adanya di hadis. Nah, kalau di hadis itu, hadisnya yang kita koreksi. Hadis tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu kalau diteliti sanad matannya, nanti larinya itu kedua mu'alaf yang dahulunya ahli kitab. Gitu loh ya. Ahli kitab. Nanti kalau hadis dengan hadis kita ketemukan itu juga benturan. Artinya hadis ini memang bermasalah. Kanjeng Nabi bisa turun lagi. Jangankan hadis dengan Al-Quran, hadis dengan hadis itu juga benturan. Karena ada hadis mengatakan, Kanjeng Nabi ngendikan begini, para nabi itu ibarat bangunan, ya, dan aku batu bata yang terakhir, ya. Tetapi sekali lagi aku katakan penjelasan itu lebih lengkap ya. Silahkan lihat di channel yang telah aku jelaskan ya di 11 episode itu bahwa Kanjeng Nabi tidak akan turun lagi. Kalau di situ lengkap tinjauannya ya. Oke, jadi kalau ada ya termasuk Kanjeng Nabi turun lagi itu Israiliyat. Ya, dan kita lihat backgroundnya itu bersumber dari dua orang yang awalnya ahli kitab gitu. Oke. Ahmad Diman, Ahad. Ya, oke, terima kasih. Ya. Abah kita dari Bogor Timur ya. Ini yang punya Bogor Timur ini ya. Semoga bisa menjadi wali kota Bogor ya. Kalau jadi wali kota Bogor ya, nanti dengan kemampuan strukturalnya ya. Wali kota itu kan punya kemampuan struktural, bukan hanya kultural ya. Bikin kajian di Bogor itu kajian-kajian yang seperti ini ya. Jangan yang gerudak-geruduk nggih mboten kembang nggih. Kita harus bisa merombak paradigma berpikir para umat ini ya supaya cerdas memahami Al-Qur'an dan hadis dalam beragama. Begini katanya. Bogor Timur ikut nyimak kajian Tuan Guru Salam Islam Rasional. Yang bikin aneh, dogma lebih kuat daripada Alkitab. Ya itulah masalahnya. Mereka pun berkata ulama tidak mungkin salah. Ya itulah masalahnya. Berarti mereka telah mensejajarkan ulamanya setara dengan Kanjeng Nabi. Padahal yang Allah beri hak otoritas untuk menyandang maksum itu Kanjeng Nabi. Ulama enggak gitu ya. Ubaru pun enggak ya. Jadi ulama ubaru itu podoai sami mawon ya. Sama saja tidak punya hak maksum ya. Aneh-aneh dan aneh. Ya itulah faktanya ya. Makanya kita berjuang secara kultural saja karena kita bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan apa. Perjuangan ini cukup lama tapi kita harus lakukan ya. Kita adakan edukasi kepada umat ini. Oke, terima kasih untuk Abah Gelung. Berikutnya Dadang Iskandar, Sukabumi Pelabuhan Ratu hadir. Oh, mantap. Terima kasih atur nuhun Kang Dadang Iskandar. Ma'ani dari mana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak. Oke, terima kasih. Cewek atau cowok ini? Kang Mas Pepep Hendarwan. Gadur ini singkatan mana ya? Nyimak Gus, salam Islam nasional. Oke. Salam Islam nasional juga untukmu Kang Mas atau Kang Pepep Hendarwan ya. Terima kasih. Gadur itu daerah mana? Pudi 99 hadir ya Gus. Oke, terima kasih Pudi.
Didi nyimak Gus. Oke, kalau Mas Didi ini dari Brebes. Kalau Pudi 99 ini dari mana? Giasih, kalau di Yunani Kitoni Kang Gus, tapi kalau di Papua Koteka. Ya biarlah nanti salah paham lagi, dikira nanti kita itu apa menghina, menghujat. Enggak ya, kita itu nggak boleh menghina, nggak boleh menghujat. Oke, Jember, terima kasih. Ternyata viewer kita dari Jember banyak juga ya. Ini Giasi, ini cewek apa cowok ini ya. Pantau Kang Gus. Oke, terima kasih ya. Salam untuk keluarga di Jember. Soalnya kita dari Palu, Gispati ya. Palu menyimak, alhamdulillah. Betul Tuan Guru bilang, Yahudi mau merendahkan Yesus sampai ke titik nol dengan cara disalib, tapi Allah tidak ridho kekasihnya direndahkan. Makanya Allah mengangkat atau meninggikan kekasihnya Yesus. Itulah manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan, dan bukti Yesus tidak tersalib ya. Mazmur 91 11 sampai 12. Oke. Terima kasih untuk soleh kita yang ada di Palu. Salam untuk keluarga di Palu. Kang Mas Hermas hadir. Oke, terima kasih. Oke, cukup itu semua ya. Sekarang kita kembali ke topik kita. Supaya khayalan-khayalanmu tentang adanya kehidupan selain di bumi itu bisa terkikis habis ya. Terkikis habis. Oke, kita buka atau kamu buka surat 7 Al-A'raf ayat 10. Ini Quran surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayatnya 10. Ya. Jelas banget di situ ya. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan penghidupan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Lihat, Allah itu bertanggung jawab. Dia menciptakan kita ya, dan ditempatkan di bumi. Allah itu nggak syukur ditempatkan, Allah itu bertanggung jawab. Maka semua ya, hal-hal yang mendukung kehidupan itu ya, atau yang bisa kita sebut sumber penghidupan itu, oksigen, terus tanaman, terus nanti ada hewan-hewan yang itu nanti jadi karnivora, omnivora ataupun herbivora sekalian. Udara, sudah tadi udara ya, eksogen, sinar matahari atau segala macam, semua hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan itu disiapkan sama Allah. Di mana? Di bumi. Itu loh. Ya, di bumi itu ya sudah disiapkan ya. Art. Kalau bahasa Arabinya ardi. Nanti kalau ketemu bahasa Inggris jadi art. Ya, di mana? Di bumi. Di tempat lain tuh nggak disiapkan, gitu loh. Makanya kan kemarin kan sudah aku jelaskan, naik ke atas tuh kadar oksigen semakin menipis. Ya mampus orang kalau ditaruh di atas sana. Makanya digunakan istilah itu ya sebagai rujukan dengan bahasa sastra yang tinggi. Kalau menolak kebenaran-kebenaran Islam ini, seperti orang naik ke atas, dadanya nggak lapang, tapi sempit. Kenapa ke atas sempit? Oksigennya semakin ke atas semakin tipis. Itu seperti tadi yang disampaikan oleh teman kita tentang mau hidup di mana, kayak ditaruh di planet mana, kayak nggak bisa karena prasarananya nggak ada. Yang aku bilang kan, hidup normal seperti kita ini bisa nggak? Kan nggak bisa. Dan itu sudah aku jelaskan tentang NASA kemarin. Jadi karena kita ditempatkan di bumi, maka semua prasarananya itu disiapkan di sini. Prasarana yang mendukung kehidupan di bumi. Ya, di sini. Di bulan
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, terus ke sana lagi kemana sampai ke Ars, angkasa raya, itu ndak ono. Ndak disiapkan prasarananya. Karena apa? Kita tidak ditempatkan di sana lah. Untuk apa juga di sana dikasih prasarananya? Orang kita ditempatkan tuh di bumi. Mbok ya otaknya dibuka dikit gitu loh, kalau dikasih tahu ngerti gitu loh. Tapi repotnya ya itu, kalau dongeng sudah masuk, Al-Qur'annya dilanggar. Bersorban, berjenggot, sudah kuliah di luar negeri, baca Quran bolak-balik khatam, tapi gobloknya nggak bisa hilang karena dogmanya tuh masih dipegang kuat, nggak mau tunduk terhadap Al-Quran. Al-Quran sudah jelas bilang, prasarana kehidupan itu disiapkan di bumi. Karena Allah menempatkan kita di bumi. Lah kalau kamu keluar dari planet bumi, apa modar gue, apa nggak mati kamu? Gitu loh. Mbok otak itu dipakai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan banyak kajian-kajian seperti di seri pertama videonya tak tunjukkan gini tuh. Itu dia mewarisi ketidakbenaran dari ustadznya, dari gurunya, dari kiainya. Gurunya, kiainya, ustadz juga begitu. Jadi kebodohan dogma ini diwariskan terus. Nah, alhamdulillah di channel ini kita potong. Buang jauh-jauh pemahaman ada kehidupan di luar bumi itu. Apapun adanya, Isa itu manusia. Memerlukan kebutuhan sebagaimana kita perlu. Butuh oksigen. Perlu dia. Butuh makan. Perlu dia. Sekarang aja kalau kita keluar dari bumi, kemarin alhamdulillah sudah ketemu ya. Jadi yang menemukan gravitasi bumi itu Sir Isaac Newton. Ya. Bayangkan kalau kita hidup di luar bumi, semua terapung. Karena nggak ada gravitasi. Apa enggak? Kita menaruh benda ya bendanya kemana-mana. Itu kan sudah masalah. Ya. Jadi kalau dikasih tahu itu yang ngerti lah. Kalau nggak mau apa? Atau gengsi, biasanya orang ada gengsi ya. Dengan kajian-kajian karena narasumbernya preman seperti ini, ya sudah, kamu baca Al-Quran saja. Yang aku tunjukkan ini Al-Qurannya, baca, kamu resapi. Kalau mungkin gengsi ngaji ke aku, itu preman itu gitu. Maumu ngaji itu ustadznya yang pakai gini-gini, pakai baju koko atau baju takwa gitu. Ya enggak apa-apa, aku sih enggak ada urusan itu. Yang penting keilmuanku, pengetahuanku itu bisa diterima, itu aja. Pengetahuanku itu berpijak berdasarkan Al-Quran. Ya sudah, Al-Quran ini aja kamu terima. Di sini dijelaskan bahwa prasarana kehidupan itu disiapkan di bumi. Artinya nggak usahlah lagi ngayal jauh-jauh ya. Ada orang hidup di luar bumi. Dan berapa lama itu? Kalau misalkan dulu Yesus masih umur 33 tahun kalau berdasarkan Alkitab, sampai sekarang udah berapa? Sekarang aja sudah sekarang tahun berapa deh? 2022. Jangankan ribuan tahun, nggak sampai setahun kodar kamu hidup di luar bumi. Ya, gitu kok. Masih dipertahankan dongeng-dongeng seperti itu. Ya. Oke. Untuk memperkuat itu, kita lihat lagi. Ini terpotong, jadi harus sama-sama dilihat. Nggak bisa hanya satu ayat ya. 7:24. Ini Quran surat Al-A'raf ya, surat 7:24. Ya. Ini terpotong, maka harus dilanjutkan ke Quran surat Al-A'raf surat 7 yang ke-25. Ya. Seperti aku bilang, yang kita bicarakan ini Bani Adam loh ya. Kalau misalkan alin itu ada dan dia bisa hidup di luar bumi, itu dia bukan Bani Adam. Yesus itu Bani Adam. Ya.
Kan itu sudah aku jelaskan juga di yang lalu. Sekarang kita lihat apa yang disampaikan surat Al-A'raf 24. Karena ini konteksnya itu behind screen-nya, itu latar belakangnya itu tentang Kanjeng Nabi Adam. Ya. Kalau kamu baca seluruh dari perikop Al-Qur'an itu dia bercerita tentang kisah Kanjeng Nabi Adam, ya. Cuman kan nggak mungkin aku paparkan semuanya ya, nanti bisa berjam-jam, ya. Berapa? 24, ya. Lihat itu. Allah berfirman, turunlah kamu, ya, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain, ya. Makanya sekarang perang ada di mana-mana secara skala besar, ya. Negara ini lawan negara itu. Secara kecil di antara kita terjadi permusuhan, terjadi kedengkian sampai-sampai sekarang lagi diusut, semoga itu masalahnya bisa tuntas. Terjadi pembunuhan, ya. Pengawalnya sendiri dia bisa bunuh, itu loh, nuraninya di mana? Kan sudah, itu manusia apa binatang gitu, ya. Tapi oke lah, itu biar dibicarakan mereka. Kita fokus ke sini. Tadi itu hanya sebagai contoh aja, ya, bahwa kamu akan saling bermusuhan satu sama lain, ya. Intinya di sini yang mau aku jelaskan. Bumi adalah tempat kediaman kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kita, ya, berkediaman itu di bumi ini, bukan di Mars. Ini loh, ya. Jadi di bumi ini kita berkediaman. Karena apa? Karena kita ditempatkan di bumi, maka kembali ke sini, ya. Di bumi ini sudah disiapkan segala prasarana mendukung kehidupan kita. Gitu loh. Kehidupan di luar bumi nggak mungkin karena sarana pendukungnya nggak ada. Itu kan logik sih. Kalau kamu perlu air, maka kamu harus hidup di daerah yang ada airnya. Kalau nggak, kamu modar, mampus, mati. Masa nggak bisa mencerna penjelasan seperti itu? Supaya pikiranmu nggak ngawang-ngawang lagi ada orang hidup di sana tadi, surga tadi, langit, di mana? Nggak ada, nggak logik itu. Kita Islam rasional, ya. Perkara saudara kita Kristen, ya, meyakini itu, ya sudah, kita terima sebagai perbedaan yang harus kita hormati. Silakan saja, karena credo atau keimanan mereka begitu. Nanti Yesusnya itu turun lagi, sekarang lagi menempatkan tempat di surga untuk menyebut mereka ke surga. Ya sudah, kita hormati saja, ya. Tapi kalau kita berpikir secara logis, tidak mungkin, tidak mungkin, ya. Sudah dikatakan di bumi ini, bukan di Mars, bukan di Pluto, bukan di Uranus, bukan di Neptunus, bukan di tapi di mana? Di bumi. Masa si Al-Quran bilang gini masih mau kamu bantah? Ya. Sekarang kita lanjut di yang 25, ya, dipertegas lagi, ya. Qala fiha tahayauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Tukhrajun itu kemarin apa? Khuruj, dikeluarkan atau ya dibangkitkan, sebetulnya ya bisa juga dalam kubur dikeluarkan, dibangkitkan. Itu setelah kiamah, ya. Sebetulnya ini kiamah satu arti dengan kiamah, tapi ini pakai tukhrajun, dikeluarkan atau ya dikeluarkan dari tanah, ya. Apa katanya? Di sana, ya, di sana mana? Di bumi itu. Di sana kamu, ya, lihat ini. Di sana kamu, mana di sini? Hidup. Hidup di mana? Di bumi. Hidup di sana, ya. Sananya mana? Bumi. Terus di sana kamu mati. Ini Al-Quran loh yang ngomong. Terus di sana kamu dikeluarkan atau dibangkitkan.
bangkit. 3 lelakon manusia, hidup, mati, bangkit. Siapapun dia, selama dia Bani Adam. Kalau alin memang itu ada kan, alin bukan Bani Adam. Artinya dia tidak dalam konteks yang dibicarakan Al-Quran. Ya, aku ulangi. Siapapun dia, selama dia Bani Adam, bukan bani-bani yang lain, dia akan mengalami 3 proses kehidupan, hidup, mati, bangkit. 3 proses ini ya, kehidupan, kematian, dan kebangkitan, itu terjadinya di bumi. Di mana terjadinya? Di bumi ini loh. Jelas? Bukan di awang-awang sono. Nah sekarang yang kita gagas, nanti di seri yang keempat akan kita bicarakan, ada masalah kalau Kanjeng Nabi bisa hidup di langit atau dimanapun. Karena ada perintah Allah yang nggak bisa dia laksanakan. Ya, itu nanti di seri yang keempat, supaya fokus ke sini dulu. Ya, hidup, mati, bangkit. Ya. Kita bicara seperti yang sekarang ini, fokus ke hidup dulu. Ya, di mana orang hidup itu? Di bumi. Ini general. Kepada siapapun berlaku selama dia Bani Adam. Hidupnya dia di bumi, nggak di Mars, nggak di Pluto, nggak di Saturnus, nggak di komet, enggak. Ya. Nanti matinya di mana? Ya di bumi juga. Nanti kita bicara kematian Yesus seperti yang telah ditanyakan dalam requestnya. Ya. Dibangkitkan di mana? Ya karena matinya di bumi, kan dikubur di bumi, bangkitnya ya dari bumi ini dibangkitkan. Jadi 3 lelakon kehidupan, ya, kematian, ya, kebangkitan itu di bumi semua. Yang bilang siapa? Al-Quran. Kamu mau bantah? Jadi nggak ada sekarang orang hidup di awang-awang sana, terserah. Mau kamu bilang di langit, di surga, tetek bengeng, nggak ada. Yang ada itu di bumi. Ya, oke, sampai sini dulu. Step by step, yang penting itu bisa membangun roadmap kerangka berpikirmu tentang tidak logisnya ada kehidupan di luar bumi itu. Siapapun dia, walaupun nabi, enggak. Karena dia juga manusia sama seperti kita. Ya, biologisnya itu sama, yang bedakan itu kan nanti kan yang metafisiknya. Ketakwaannya itu beda. Tapi secara biologis podo. Para nabi perlu air, kita juga perlu air. Para nabi perlu oksigen, kita juga perlu oksigen. Kalau nggak ada oksigen para nabi mati, sama juga kita nggak ada oksigen juga mati. Itu logis gitu loh. Otak itu kalau otaknya nggak bebal itu bisa ngerti, dikasih tahu. Ya. Jadi kalau ada kajian-kajian, ngisi kajian ada diangkat naik ke langit, hidup di sana berapa tahun, disimpan nanti turun lagi. Ya kalau kamu sanggup untuk mengingatkan narasumbernya, ya kamu ingatkan dengan santun, dengan baik. Tapi kalau enggak ya sudah. Ya, kasih senyum saja, atau kalau kamu malas buang-buang waktu ngikuti kajian seperti itu, ya kamu tinggalkan aja. Enggak ada manfaatnya itu, ya. Oke, sampai sini dulu ya. Aku ingatkan ya. Jaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Qur'an, Islam menjadi bangunan keimanan kita yang kita bawa nanti sampai menutup mata. Tapi jangan lupa hargai, hormati saudara kita yang memilih bangunan iman yang lain. Ya, bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Kalau mau membicarakan perbedaannya, bawa ke dalam ranah akademis seperti ini, gitu ya. Jadi harus saling hormat. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa ngaji lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.